Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video ini saya akan membahas tentang partnership ya. Jadi saya sering mendengar teman-teman yang mau bisnis properti tapi dia masih belum ada uang atau belum ada dana yang mencukupi. Nah, caranya gimana nih untuk bisa mendapatkan partner atau joinan bisnis yang baik, yang bisa panjang umurnya. Nah, penasaran kan? Ayo, saksikan terus videonya. Oke teman-teman, saya selama berbisnis itu sudah beberapa kali joinan atau punya partner, beberapa shareholder gitu untuk menjalankan atau memulai suatu bisnis gitu ya. Jadi ini saya sharing pengalaman saya. Caranya gimana sih untuk memilih partner atau memilih joinan, orang yang mau kita joinan tersebut berdasarkan pengalaman saya ya. Nah, banyak sekali bisnis-bisnis saya yang joinan ya pecah, layu sebelum berkembang, baru hitungan seumur jagung sudah bermasalah, itu ada. Belum mulai bisnisnya bahkan itu juga pernah ada. Tapi ada juga yang sudah jalan bertahun-tahun sampai sekarang masih aman. Nah, ini saya sharingkan ya beberapa tips bagaimana cara memilih partner yang bisa bertahan panjang, bertahan lama gitu. Caranya gimana? Kalau saya ya, dengan melihat pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman cek sebelum teman-teman berpartner, sebelum teman-teman membuka joinan bisnis dengan siapapun lah ya. Caranya gimana? Nih, saya kasih beberapa tips ya. Yang pertama adalah teman-teman cek keluarganya ya, cek kehidupan keluarganya. Apakah keluarganya harmonis? Apakah dia dengan istrinya kehidupan rumah tangganya baik-baik? Atau keluarganya berantakan, keluarganya itu banyak masalah gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena pengalaman saya banyak bermasalah berbisnis dengan orang-orang yang punya masalah juga dengan keluarga ya. Entah dia selingkuh lah, entah dia mengkhianati pasangannya lah. Ya logikanya aja, kalau pasangannya aja dikhianati, bagaimana kita bisa berharap dia tidak mengkhianati kita? Ya, itu kuncinya. Jadi teman-teman kalau mau cari partner bisnis, ini kalau saya deh ya, ini kalau saya, tips saya seperti ini. Mungkin juga salah, tapi ini saya sudah mengalami beberapa kali partner bisnis yang bermasalah itu biasanya saya bermasalah dengan orang partner bisnis yang keluarganya juga bermasalah gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita bisa ngecek kapasitas keuangannya atau kredibilitasnya dia di bank. Kita bisa ngecek BI checking orang tersebut. Nah, ini sebenarnya nggak bisa dilakukan oleh orang umum ya. Seperti saya tuh sebenarnya nggak bisa saya ngecek si A itu kondisi slicknya itu di BI checkingnya itu kondisinya begini. Sebenarnya nggak bisa gitu. Cuma ya banyak sih di luaran sana yang membuka jasa untuk ngecek BI checking seseorang gitu ya. Silakan teman-teman cari sendiri ya. Saya tidak akan kasih tahu itu di mana gitu. Karena sebenarnya itu ilegal sebenarnya. Nggak boleh sebenarnya, itu kan rahasia bank gitu ya. Orang bank pun juga kalau misalnya kita minta tolong sama orang bank pun, orang bank juga nggak akan berani untuk ngasih kita informasi itu. Nah, kita cek BI checkingnya. BI checkingnya bagus apa enggak? Kalau BI checkingnya bagus, berarti aman. Tapi
kalau BI checkingnya jelek, tapi kita ngelihat kehidupan sehari-hari orang tersebut glamor, orang tersebut boros, orang tersebut kelihatannya tidak pernah ada masalah, tapi ternyata di BI checkingnya bermasalah, nah itu lebih baik dihindari, ya. Itu yang nomor 2. Terus yang ketiga adalah kita cek bisnisnya dia, bisnis existing atau bisnis sebelumnya. Kita bisa tanya-tanya sebelumnya, lu udah punya bisnis apa, joinannya sama siapa, terus kondisinya sekarang bagaimana. Nah, biasanya orang yang bisa dipercaya atau bisa menjalin hubungan jangka panjang partnership, itu biasanya kita lihat dari histori sebelumnya. Kalau histori sebelumnya misalnya dia sudah punya beberapa usaha dan dia berpartner sama orang, ternyata partnershipnya itu udah bertahan misalnya udah lama gitu ya, udah di atas 5 tahun, bahkan udah di atas 10 tahun, kita bisa melihat bahwa ternyata orang ini bisa dipercaya dan cukup bertanggung jawab untuk bisa mempertahankan partnershipnya gitu ya. Historinya penting, terus kita bisa tanya-tanya juga ke teman-temannya dia gitu. Ke teman-temannya dia, kita bisa tanya ini orang karakternya seperti apa, terus kehidupan sehari-harinya seperti apa, kita bisa tanya ke teman-teman dekatnya dia gitu. Jadi ada 4 tadi ya, ada 4 tips yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah cek keluarganya, yang kedua cek kondisi BI checkingnya, yang ketiga cek history partnership dia dengan bisnis sebelumnya, dan yang keempat adalah tanya-tanya ke teman-teman terdekatnya mengenai orang tersebut. Kalau 4-4-nya ini lolos, nah itulah orang yang cocok untuk kita ajak joinan, cocok untuk kita ajak kerjasama. Kalau yang 4 ini nggak lolos, 4-4-nya semua nggak lolos, mendingan lupakan. Tapi kalau 4 ini mungkin 3 lolos, ya kita mungkin masih bisa pertimbangkan lah. Ya cuma kalau saya sih sekarang bener-bener hati-hati kalau mau berpartner sama orang, karena pengalaman saya berpartner sama orang itu persentase gagalnya itu lebih banyak daripada yang berhasil gitu. Jadi sekarang saya hati-hati sekali kalau berpartner dengan orang. Saya selalu pakai 4 rumus ini ya. 4 rumus ini yang saya pakai untuk menganalisa apakah orang tersebut cocok untuk saya jadikan partner apa enggak. Teman-teman punya cara lain, cara yang kelima, cara yang keenam untuk menilai seseorang itu dia cocok untuk dijadikan partner atau enggak? Silahkan sharing di komentar. Saya sangat menghargai kalau teman-teman mau ikut sharing dan bisa juga buat pengalaman buat saya. Cukup dulu sampai di sini video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!